Chef Yusuf Macho. This is my choice, Chef Macho Official. Nah, Ces, sekarang saya berada di Raja Wali Duta School, di mana sekolah ini dia berada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sekolah ini sangat baik buat kuliner, khususnya perhotelan yang nantinya baru mau dibuka ya. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Irwan namanya itu, selaku Direktur Operasional di Raja Wali Duta School. Nantinya saya akan berbincang-bincang dengan beliau, pengenalan dengan Raja Wali Duta School, kemudian saya akan bahas mengenai pola hidup sehat, kemudian saya akan membahas dengan kuliner yang ada di Kalimantan Tengah. Saya lagi menungguin dia. Mudah-mudahan cepat dia datang, langsung kita menyapa dan kita berbincang-bincang selama 1 jam lamanya. Ya, oke Ces. Seperti itu dia. Wah, ini dia Pak Irwannya. Ya, baik. Lama tak jumpa ya. Ternyata saya sudah datang di sekolahnya Pak Irwan ini. Siap. Saya sudah lihat ini ada segala lantai ternyata Pak ya. Tapi sebelum itu kita mau bahas pengenalan dengan Raja Wali Duta School selama 1 jam. Kemudian kita pola hidup sehat, kuliner dan sebagainya Pak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, mungkin buat teman-teman semuanya di rumah di Palangkaraya khususnya di Kalimantan Tengah, biar tahu siapa sih Pak Irwan selaku Direktur Operasional di Raja Wali. Siap. Oke, silakan Pak. Halo teman-teman, selamat malam, selamat jumpa kembali ya. Baik, saya akan jelaskan bahwa ini kampus kita ini mungkin yang pertama di Palangkaraya. Pertama di Palangkaraya ya. Raja Wali Duta School. Jadi kita ada pusat di Banjarmasin, Kalimantan. Kalimantan Selatan ya. Banjarmasin ada juga. Ini baru pertama kali di Palangkaraya. Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya ini. Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya. Siap. Nah, Raja Wali Duta School ini didirikan tahun 2019 November. Ini sudah berjalan karena pandemi, jadi ya sudah setahun namanya ya. Setahun. Jadi agak tertunda karena pandemi ini. Nah, ini kita buka lagi bulan September kemarin. Ya. Dan Raja Wali Duta School ini merupakan International Hotel School dan juga cruise line, jadi pabrik line. Oh, jadi di perhotelan ini khususnya mungkin ada departemen khusus ya. Betul. Kemudian di samping itu ada juga untuk di kapal pesiar. Betul. Just luar biasa ternyata ya. Raja Wali Duta School ini dia ada beberapa yang jadi mungkin nanti mahasiswa-mahasiswi yang nanti mau ingin masuk di Raja Wali ini ya lebih yakin dan lebih bagus lagi untuk karirnya ke depannya mungkin seperti itu ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi kita di Raja Wali ini mempunyai beberapa jurusan, perhotelan khususnya. Jadi, tapi lulusan itu bisa juga nanti ditempatkan di pesiar. Artinya bahwa kompetensi yang kita ajarkan itu nanti bisa mereka gunakan untuk bekerja, karena kita memang siap kerja. Lebih mengarah kepada pembelajaran yang praktikum ya sebenarnya. Praktek ya. Ya, jadi banyak di praktek, teorinya cuma 30%, praktiknya 70%. Nah, ada 3 jurusan nih Seth di jurusan ya di Raja Wali. Pak, ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke 3 jurusan ini saya baca ini Raja Wali. Kenapa bisa ngambil nama dari Raja Wali Duta School, Pak? Ya, mungkin falsafahnya gini, Raja Wali itu adalah kita berharap dari nama hewan sebenarnya burung ya. Jadi burung Raja Wali yang kelihatan bisa apa? Ya. Salah terbang seperti itu. Jadi bisa menguasai beberapa semua. Jadi benar-benar nanti. Jadi dia bisa flying ya. Benar. Bisa terbang tinggi. Betul. Jadi mungkin Itu impian kita itu. Impian kita istilahnya high class ya. Siap. Siap. Luar biasa. Nah, itu falsafah dari nama siapa ya. Jadi benar-benar kita harapkan nanti semua siswa yang sudah belajar di sini lulus dan siap kerja. Siap terbang kemana aja gitu. Pak tadi bilang ini sudah buka dari November ya. November. Berarti bulan apa sudah mulai pembukaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mungkin masuk di Raja Wali Duta School ini kan mau pendaftaran dan sebagainya mungkin mereka akan tahu kan seperti apa. Nah, kira-kira sudah buka atau belum ini? Baik, Sir. Ini sudah kita buka dari tanggal 1 Oktober. 1 Oktober Jadi ya. nanti akan kita buka batch 1 namanya. Kita menggunakan sistem penerimaan yang tidak terbatas dengan waktu, tapi kita memiliki kuota. Nah, ada kuota batch 1, batch 2 itu sampai batch seterusnya. Nah, ini kita mulai buka dari 1 Oktober sampai dengan 1 Desember. Ini untuk batch 1. Batch satunya dari 1 Oktober sampai 1 Desember ya. Panjang juga berarti Oktober November 3 bulan. 3 bulan ya. Lumayan
untuk siswa kita kenakan biaya dalam 1 tahun saja. Ya. 12.500.000. 12.500.000. Tapi Itu itu dibayar bisa sekali. cicil. Wah, luar biasa. Cicil. Ternyata Raja Wali Duta School ini dia meringankan kan. Bisa 12.500.000 bisa dicicil selama 6 bulan. Selama 6 bulan ya. Ngomong-ngomong Pak, mereka ini berapa tahun sih sekolahnya ini? Ini kita 1 tahun saja. 1 tahun ya. 1 tahun. Berarti Setara diploma 1. Jadi sekolah Raja Wali Duta School ini setara dengan diploma 1. Sekolahnya selama 1 tahun ya. Prakteknya berapa bulan? Ininya berapa bulan Pak? Baik, kalau 1 tahun teorinya 1 tahun. 6 bulan. 6 bulan teorinya. Prakteknya langsung di hotel. Prakteknya 6 bulan. Kemudian di hotel nanti mereka balik lagi ke sini. Ya. Jadi setelah praktek 6 bulan di magang, teorinya 6 bulan di kampus. Jadi benar-benar memang ditampak begitu, seperti itu, dan langsung terjun ke dunia kerja. Dan kita tergantung hotel bintang 4 seperti Bintang 4 5 lah. Yes. Nah, jadi ngomong-ngomong mengenai tentang pembiayaan dari pendaftaran, ya kan? Berarti mereka ini dalam 12.500.000. Ya. Mereka bisa cicil selama 6 bulan. Selama 6 Tapi bulan. biaya pendaftaran awalnya Baik. Untuk yang pertama kita hanya kenakan biaya 250.000 saja. 250.000 untuk biaya Dasaran aja. baru daftar di Raja Wali Duta School ini ya, hanya bayar 250.000. Sangat murah sekali ya. Ayo, kalau mau bareng-bareng semua, Silakan. Bisa terbuka sampai tanggal 1 Desember. sampai 1 Desember 2020. Kemudian ada bayar 250.000 ini selanjutnya dia bayar. Nah, karena ini kita akan buka promo saja. Jadi untuk 100 pendaftar pertama itu kita berikan potongan 1 juta. 1 orang siswa. Wow, luar biasa. Benar. Sudah bayar cicil bisa 6 bulan, pendaftaran hanya 250.000, Yes. didapat promonya lagi, Betul. potongan harga 1 juta. Luar biasa, Raja Wali memang sangat luar Nah, kita progresnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian Pak, Ya. mereka berarti diberikan seragam ya, ada seragam. Tentu kita berikan. Jam kuliahnya itu jam berapa? Baik, kalau untuk ini saya bahas tentang anggaran dulu. Anggaran dulu ya, silakan. Oke. Jadi anggaran dulu baru masuk ke ini Ya. jadwalnya. Jadwalnya. Ya. Jadi 12.500.000 kalau 1 juta itu sudah termasuk seragam pengamanan jas, Dapat jas. Jas. Kan? praktek jurusan, baju praktek seragam jurusan, dan juga ada seragam teori. Jadi mereka mendapatkan 3 dan juga olahraga. Pakai olahraga. Jadi ada seragam Seragam praktek, jas ada alma mater, seragam jas. jas alma mater, Oke, yes. oke, kemudian seragam teori, teori dan juga seragam olahraga. dapat olahraga juga. Ya. Wah, Sama semua. memang semua mahasiswa masuk ya. Ya. Luar biasa. Pak, ketika mereka masuk ini ada tesnya atau langsung bisa daftar seperti itu ya? Oh, ada biasanya kan orang mungkin karena usianya, Ya. tinggi badan, bodi badan dan sebagainya ada kan biasa seperti itu ya. Ya. Nah, ini kita berbahasa masuk ke hotel ya, Betul. ke dunia industri yang memang benar-benar kalau kita harus cari yang apalagi Raja Wali yang performance-nya ya, yang ingin lulus nanti dari sini setahun kemudian memang siap kerja. Betul. Itu nanti seperti apa Pak? Kalau standar untuk kita penerimaan mahasiswanya, yang jelas berusia 18 tahun sampai 35 set. 18 tahun sampai 35 tahun. Jadi nggak terbatas jasanya mau dari SMA, SMK sampai dengan S1. Kalau Jadi misalnya mereka mau beralih profesi gitu ya. Jadi umur dari 18 tahun Sampai sampai 35 tahun ini lulusan SMA sederajat. SMA sederajat. Ya, SMA sederajat. Tapi kalau ada dia sudah lulus Pak, contohnya ini kan ada lulus sarjana, tetapi katakanlah ya, maaf, fakultas ekonomi contohnya begitu. Ya. Tetapi dia mau ingin ke jurusan perhotelan, Bisa. atau dia ingin ke bidang kuliner, Bisa. dia mau masuk lagi. Boleh. Bisa ya? Boleh. Oh, Boleh. mantap. Boleh. Jadi mempermudah ya. Bermudah sudah. Karena tujuan kita kan untuk visinya itu kita untuk mengurangi pengangguran. Iya, Yang iya. benar-benar di hotelan dan mereka cepat dapat kerja. Jadi, tujuan kita. mantap. Jadi orang masuk dari di Raja Wali Duta School ini, itu siap kerja. Siap kerja. 1000% dia pasti akan diterima tempat kerja dan siap kerja. Jadi dunia industri pun tidak ragu. Kenapa? Karena lulusan dari Raja Wali ini sudah memang bagus berkualitas ya. Benar. Seperti itu yang luar biasa saja. Nah, mengenai dengan apa tadi saya bilang jam-jam masuk kerja masuk ininya ya. Baik. Jadi kita jam kuliahnya Senin sampai Jumat. Ya. Jadi jam 8 Senin sampai Jumat ya. Ya. Oke, jadi mata kuliah ini Senin sampai Jumat. Ya.
jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12. Ya. Singkat ya? Singkat, tapi nanti sisanya kita bisa gunakan untuk praktek-praktek. Oh, Ah, I see. jadi lebih beragam nanti kegiatan kita di sini. Jadi nggak sebatas bahwa di kelas aja, Ya. tapi kita juga bisa untuk langsung praktek. Oh, begitu Sama. jadinya ya. Mereka Senin, Jumat, Sabtu, Minggu libur ya. Satu minggu libur. Nah, kemudian dari pagi dari jam 8 sampai jam 12. Ada breaknya juga lagi. Ada break. Ada breaknya Pak. Luar biasa. Pak, ngomong-ngomong ini ambil dosennya untuk di Raja Wali Kita School ini dari mana aja? Siap. Nah, untuk instruktur, nah ini nilai tambah kita Nilai tambah. Nilai tambah kita bahwa semua instruktur kita nanti adalah dari praktisi semua. Dari praktisi. Praktisi perhotelan seluruh Wow. yang ada di hotel balap. Contoh yang hotel Ya, balap, ya, di ya. hotel Luansa, juga dan kita kan kerjasama dengan Dari mereka. hotel-hotel ya. Jadi Dari hotel praktisi semua datang ke sini, Benar. mereka memberikan Ilmunya, pengalaman ilmu ya betul. buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini ya. Jadi tidak diragukan lagi dong berarti Betul. ya. Profesional semua yang ada. Profesional di bidangnya masing-masing. Ya. Ada berapa jurusan kalau untuk perhotelan di sini Pak? Baik, untuk program kita ada 3. Yang pertama adalah F&B service, F&B service, kemudian culinary. kulineri untuk nanti di kitchen. Di kitchen. Kitchennya seperti saya dan bisa jadi chef. Siap. Oh, jadi kalau masuk sini, Produsen maco nanti. Produsen maco. Nah, nanti kuliahnya di Raja Wali. Ada kita semua. Yang mau jago masak bisa masak. nanti dilatih bisa jadi. Jadi profesional. Di rumah Nah. profesional. F&B service, kulineri khususnya di kitchen, Ya. seperti maco, Betul. kemudian dan di Housekeeping. housekeeping. Jadi di apa namanya departemen Di room room division, ya. housekeeping dan front office mereka. Ya, ya. Jadi room division ini sudah dapat 2. Betul. Satu dia masuk di housekeeping, dia masuk juga di front office manager. Betul. Front office ya, Front office. housekeeping sama front office. Jadi Benar. mantap ya, dia bisa di front office, Ya. dia bisa di housekeeping dan sebagainya. Tetapi kalau di F&B dia di F&B service Dan juga di sama di F&B produk ya, di kitchen khususnya. Nanti tinggal mereka memilih yang mana fokusnya di bidangnya. Terus tadi yang saya bilang ini Pak Lupa, sebenarnya umur kan dari 18 tahun berarti sudah lulus sekolah sampai 35 tahun ya. Nah, tiba-tiba ini kan Ya. ada datang tapi dia umur dari atas 35 tahun. Tapi dia ingin pengalamannya. Bisa sih. Mungkin jadi dia mau buka usaha tapi sekedar dia mendapat ilmunya dulu ya kan. Bisa. Nah, mungkin gimana ya? Bisa ya? Bisa sih. Jadi kita nanti ada kelas private namanya. Ah, Jadi tapi khususnya sekarang di cooking aja. di cookingnya Jadi jadi di F&B ya. private ya. Di F&B dan dia private nanti. Privat lagi ya. Misalnya juga ini bisa ibu misalnya yang bisa masak ya. Ya. Nah, itu ada private khusus nanti. Berarti bisa bagi sermajunya dong. Iya. Jadi sermaju siap untuk di Raja Wali School. Thank you, sir. Jadi ada privatnya. Ketika nanti ada yang mau daftar umur di atas Silakan. 2 tahun, Siap. dapat ikut prosedur sebagainya. Tetapi bukan berarti dia harus memasuk ke industri. Iya. Tetapi dia mau menjadikan usaha bisnisnya sendiri ya. Iya. Jadi kita privatnya. Jadi kita bisa ngajarin mengenai kuliner, dari Benar. cuttingnya, Benar. ya kan? Dari preparationnya, Benar. dari market listnya, kemudian dari penyiapan bahan, pengenalan equipment dan utensilnya, kemudian masuk ke method of cookingnya. Yes. Wah, luar biasa. Termasuk siap benar begitu. Thank you, sir. Wah, Mengambil yang profesional. saya profesional ya, luar biasa. Saya terkenal di Palangkaraya. Apalagi di Indonesia kan? Apalagi di Indonesia. Iya, iya. Belum ke luar negeri soalnya. Akan kesana nanti. Tapi nggak usah. Percaya. Kita Lokal aja. lokal aja. Cinta Indonesia. So ini pecinta Indonesia. I love Indonesia. Uniformnya yang dipakai selalu ada lambang merah putih dan Garuda. Garuda. Tidak lain daripada itu dia. Luar Dia biasa. hanya mencintai Indonesia. Jadi Pak Irwan Ya. ngomong ini memang aslinya dari Palangka atau dari mana? Pak Irwan? Saya dari Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara ya. Sama aja Kalimantan juga dia. Cuman sebelumnya saya di Bali, saya Oh, kerja di Bali? Ya, ngajar juga di Overseas Training Center Nusa Dua Wah. Bali. Jadi luar biasa ya. Mengembangkan lagi Malaysia. Iya, 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 iya. Untuk ada harga ini lah masyarakat Palangkaraya. Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah umumnya. ya. Jadi Pak Irwan selaku direktur operasional di sini mengajarkan kita juga Ya. berbagi ilmu pengetahuan buat mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini ya, supaya orang benar-benar ketika nanti lulus Sukses. saya tadi. luar biasa. Pak, kira-kira yang sudah kerja sama atau di ini kan ceritanya kan di Iya. Palangkaraya ya. Iya. Nah, mereka ini 6 bulannya teori, nanti di sekolah ini ya, Ya. nanti mereka ini teori Teori, ya. Setelah itu nanti mereka terjun ke dunia
punya industri praktek. Magang. Magang. Oh, namanya magang. Itu kan di hotel-hotel. Ya? Langsung di hotel. Contohnya di Palangkaraya ini berarti khususnya di tempat saya bekerja. Di Mahalang Hotel. Hotel terbesar di Palangkaraya. Di Denpasar dan khususnya di Kalimantan. Ya. Untuk sementara Pahalang itu memang terbesar di Kalimantan. Nah, baru nanti ke Sisber, Luansa, nanti Neo, dan sebagainya. Nanti berarti mereka akan dibagi-bagikan. Dibagi sesuai dengan jurusannya. Jurusan dari room divisionnya, dan service-nya sama kulinerinya ya, luar biasa Pak. Jadi Raja Wali Buta School ini dia, saya yakin ketika nanti masuk di sekolah ini dia lulus luar biasa Ces. Siap kerja Chef. Siap kerja, apalagi mau masuk ke jurusan kulineri jangan takut, Chef Maco ada di Langsung dalam. langsung Chef Maco. Saya akan ngajarin gimana tips semuanya. Seperti dulu saya, memang kan saya di awal kali dulu saya basic ini memang boga juga ya. Itu cara potongnya aja sudah terkena dari saya punya buku ini, Pak Iwan. Langsung 3 kali tertutup. Tapi ketika saya masuk di situ, belajar tipsnya akhirnya bagus. Jadi kita enak jadi kuliner itu sudah terbiasa. Artinya kita bisa mengenalkan semua di bidang kuliner dari Sabang sampai Merauke. Kan ini banyak masakan ya. Banyak masakan yang harus kita pelajari. Jadi ya kita harus step by step. Kalau masakan Western, Asia dan sebagainya kan kita bisa pelajari. Tapi kalau ilmu yang kita punya kuliner yang basicnya Indonesia, tentunya kita harus belajar dengan benar-benar. Jadi bukan hanya masak, tetapi kita harus jadi ahli masak. Nah, kalau orang jago masak itu banyak. Bisa masak banyak Bisa masak banyak, tapi ahli masaknya. Tuh, Raja Wali Buta School siap menantikan. Nah, berarti ada di Raja Wali Buta School. Orang jago masak, ibu-ibu di rumah jago Bisa masak. Paling bule-bule di rumah. Enak ya. Enak itu namanya jago masak. Tetapi kalau ahli masak itu yang untuk sekolah, masuk sekolah pendidikan ya. Dia masuk ke Raja Wali Buta School, dapatlah pengetahuan, skill dan knowledge-nya yang ada di Buta School, kemudian dia kembangkan untuk karirnya. Sudah pasti jadi ahli masak. Jadi cukup nanti dia prestasinya bisa mungkin naik dari helper, second group, first group, dan bisa sampai menjadi eksekutif. Seperti saya maco sekarang. Ya. Ada top sekarang. Oh iya, bukan biasa ya. Jadi begitu. Jadi ini kita punya program-programnya semua sudah ada. Tadi kita baru bahas mengenai di darat ya. Mengenai hotelier. Sekarang untuk di kapal. Untuk di kapal ya. Mungkin semua teman-teman semua di rumah bisa tahu ya. Siapa seperti apa. Nah, jadi kompetensi kita ajarkan nanti selain untuk memang ilmunya ada untuk hotelan, mereka bekerja di hotel, kita juga mengajarkan nanti ada tambahan ilmu namanya cruise line knowledge namanya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana bekerja di kapal pesiar, termasuk bagaimana sistem pelayanan di sana. Nah, itu yang kita ajarkan nanti. Ada beberapa instruktur yang sudah kita siapkan untuk itu. Salah satunya adalah GM Chef sendiri, Pak Heri ya. Pak Hari Setia. Jadi dia dari Hotel Barat sendiri sebagai memang Pak Hari ini memang 27 tahun di kapal pesiar. Jadi mau dari basic apapun, dari sudut pojok apapun itu sudah beliau ini paham ya. Mungkin beliau akan berbagi pengetahuan dan lebih penting lagi itu adalah pengalaman. Hanya ada itu Raja Wali Buta School. Luar biasa ya. Makanya praktisi yang profesional ya semuanya. Seperti itu. Jadi ketika nanti ini mereka datang kuliah pagi hingga siang itu langsung pulang ya. Langsung pulang dan ada juga beberapa aktivitas misalnya kalau mereka mau melatih lagi keterampilan bisa di making bed seperti itu di kamar. Oh di sini ada tempat praktek? Ada. Oh ada kitchennya juga ada? Ada kita luar biasa. Ternyata Raja Wali Buta School ini bukan hanya praktek di luar, tetapi di dalam kampus ini itu sudah ada room divisionnya, mau making bed, ya kan, mau fasilitas untuk ada di dalam roomnya seperti apa, lengkap dengan hotel bintang kayak bintang 4. Betul. Luar biasa. Kemudian kitchennya ada juga. Kitchen nanti ada dan nanti kita pasang set. Oh jadi saya ngajarin mereka langsung ya. Praktikum ya. Kemudian F&B service-nya kita buat restoran nanti. Ada labelnya, ada restoran, ada juga barnya yang ada barnya juga, ada restorannya. Pengetahuan nanti kita dari.
sudah mendaftarnya diringankan, Ya. ya kan? Ya. Kemudiannya apa namanya masuk juga tidak dibebankan, bisa dicicil. Kemudian masuk lulus dari sini ya Sudah siap, ya, siap luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong apa namanya Pak Irwan, Siap. ini kalau mereka mau datang ke sini sudah ada karyawan yang untuk di resepsi untuk Sudah masuk info dan langsung sebagainya. silakan datang. Langsung dites Langsung saat itu juga kita paling satunya administrasi. administrasinya. Fotokopi jasa terakhir, Berkas-berkasnya Ya. ada nggak saja berkas ke bawahnya. fotokopi jasa terakhir, Fotokopi, kemudian kartu keluarga, Kartu keluarga juga ya. surat izin dari orang tua jika dia belum menikah. Bukan SIM kan, surat izin mengemudi ya. Bukan. Nggak perlu sih itu di dalam jalan itu. Jalan ya. Berarti surat izin orang tua. Orang tua. Oke. Tantangan dari kartu keluarga ya. Oke. Kalau toh nanti dia sudah menikah misalnya, Oh, bisa ya? bisa terbuka saya. Nanti ada contohnya ini dia Ah. perempuan Ya, punya suami, nanti Ya. dia praktek nantinya. Ah. Suami marah-marah gimana kan ya? langsung yang tadi kita buatkan. Nah, itu paling penting Bisa ya. aja. Syaratnya dia supaya tidak ada dusta di antara kita. Siap, betul. Kita surat pernyataan. Pernyataan bahwa nanti ini membolehkan untuk Ah. belajar. Iya. Oh. Nah, dari sebuah apapun ya setiap praktek kurang yang sesuai dengan si Ah. kerja, ya itu kan sudah disepakati di awal. Iya, biasanya kan kalau di praktek itu kan ada 2 shift. Iya. Ada dari pagi sampai jam 3 sore, ada jam 3 sampai jam 11 malam. Siap. Siapa tahu nanti ini tidak menjadi beban juga Ya. di rakyat Ya. tersebut. Jadi kita awalnya semua bikin surat pernyataannya Ya. bahwa siap masuk ke sini, berarti bukan arti resiko dan sebagainya. Ya. Kita tanggung jawab juga, Ya, tapi pasti. tahu syarat-syarat khususnya. Oh, bagaimana bekerja di hotelan Ya, ya? luar biasa ya. Pak, Ya. ini kita sekolah ini kan alamat lengkapnya ini di Raja Wali di Jalan Diogos ya. Diogos ya, Jalan nomor Diogos. Kaf 5, nomor 31. Jadi enak kan kalau teman-teman Pinggir semua jalan, di pinggir pinggir jalan. jalan. Ini di samping kantor Palangka Pos. Palangka Pos ya. Palangka. Jadi kalau mau datang daftar di sini, ini Raja Wali School bertempat alamatnya itu sangat mudah. Dari arah Diogos itu dari Bebelasan terus dari Hotel Luangsa dan Hotel Povera ya. Over. Dapatlah sebelah kanan Ya. jalan itu adalah nama Palangkaraya Pos, pas samping Palangkaraya Pos. Jadi mudah, orang datang ke situ tuh sangat mudah. Benar. Kampusnya tepat di pinggir jalan protokol. Pinggir jalan lagi protokol ya, luar biasa ya. Pak ini sudah Ya. bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain atau gimana ini? Kita sudah ada belum kesepakatan, tapi kita sudah mencari mendapatkan informasi dari kepala sekolah langsung, kepala sekolah SMK. SMK Negeri 3 Palangkaraya. Palangkaraya. Wow, luar biasa. Jadi mereka sangat welcome, artinya mungkin alumni mereka yang ingin kuliah mungkin diarahkan ke sini. Ini karena pandemi aja saya sebenarnya jadi agak tertunda. Nah, mungkin setelah selesai ini mungkin di sekitar Desember apa mungkin itu sudah bakal ramai lagi lah. Gitu. Kita harapkan seperti itu saja. Luar biasa. Jadi mereka enak lah ketika Ya, lulus. sudah ada lanjutannya gitu. Oh, dari guru-gurunya sudah bisa arahin ke sini ya. Siap, sudah. Ah, ini kan ada mungkin maksimal, ya kan? Tidak mungkin semuanya kita harus terima 100 Betul. peserta apa 100 mahasiswi 200. Ini maksimalnya berapa yang harus kita bisa nampung di kampus ini ya? Baik saya. Jadi sementara ini kita batch 1 itu hanya menerima 60 mahasiswa aja saya. 60 mahasiswa ya. Ya, itu karena berkaitan dengan COVID ya, COVID-19. Jadi di kelas itu maksimal 18 aja gitu. Oh, jadi artinya enak protokol kesehatan Dijalankan, tetap tetap, dijalankan. tetap. Ya, jarak dari 1 meter juga tetap kita. Tetap kita berlaku. Iya. Begitu masuk kampus cuci tangan juga. Oke, jarak moga, selfie semuanya saya. Lengkap ya. Jadi kesehatan protokol di kampus Tetap. ini lengkap ya. Lengkap. Dan sanitizer ya kan masuk dan sebagainya tetap. Ya, masker juga kita harus Wajib. ya. Tanpa masuk nggak boleh masuk. Tapi mudah-mudahan ketika sekolah ini selesai, Sudah selesai ini, pandemi juga. pas sudah masuk mahasiswa-mahasiswi, pandeminya out. Out. Yang namanya korote itu. Itu kita harapkan. Itu sudah menjauh. Amin. Bukan corona lagi namanya. Jadi dari korote. Korote. Itu sudah. Siap, maju. Pagi ya, pagi ya. Jadi korote itu menjauh semuanya. Siap. Nah, Pak, kira-kira seragamnya mereka seragam casual nggak? Seragam apa? Tentu kita sesuaikan saya. Kalau misalnya ini kan jasa marga kan berupa jas ya. Ya, ya. Dalamnya pakai dasi,
perasaan praktek, misalnya dia jurusannya kulineri ya, Iya. nah Oh, pakaiannya dari seragam chef. kok, Uniformnya lengkap pakai dengan headsetnya. Oh iya. Challenge uniformnya pakai Of course, bukan apa semua wajib ya. Wajib ya. Tapi kalau untuk di jurusan division, Nah itu beda lagi, menyesuaikan dengan pakaian di hotel. jadi jurusannya ada beda-beda. Ada. Wih, mantap keren. Ya. Seragamnya juga pasti beda. Jadi berarti mereka setiap minggu olahraga ya? Hari Jumat gitu orang, ekstra kurikuler namanya. Ekstrakurikuler. Kayak sekolah-sekolah Ya. ada ekstrakurikulernya, Benar. kemudian dikasih olahraga. Ya, di ada universitas. kelas. Ya, Instrukturnya sudah dapat belum nih? instrukturnya sudah ada sih. Saya macam kan bisa instrukturnya. Zumba ya saya. Zumba. Oke, TikTok aja nanti. Hah? Gue saya TikTok Bisa bisa. namanya Bang Jago. Bang Jago. Jadi Zumba Bang Jago. Zumba Bang Jago. Bisa aja. Ya, bincang-bincang kita Ya. mengenai sekolahnya kan. Pak, kita di luar dialog sedikit mengenai Siap. Nanti teman-teman sudah tahu bahwa di rawat yang Daftar ya, tunggu pokoknya. langsung datang, Langsung datang aja. Langsung daftar di sini. Ya. Pokoknya dijamin, wah maco banget ya. Siap. Sudah dimudahkan sudah semuanya. Ya mudah-mudahan apa nama testing interview awal ini dia masuk kualitas semuanya lah. Siap. Jadi ada umurnya, tinggi berat badan, Siap. dan juga yang syarat-syaratnya juga kita harus ya mohon maaf juga kalau memang Industri kan, ya, industri juga. ada juga hospitality-nya berbeda ya, seperti itu. Jadi, Pak, Ya. yang seperti kita bilang tadi, di luar dari Raja Wali School ini, Ya. kita buat teman-teman juga di rumah, ya kan, mau kasih tips-tips juga buat mereka Oh, semuanya mantap saya. mengenai pola hidup sehat. Bagus ya. sekali. Siap, Pola hidup silakan sehat. saja. Nah, jadi gini, tadi kan dikatakan bahwa setiap minggu itu olahraga dan Olahraga. sebagainya ya. Nah, apalagi zaman sekarang ini zaman corona. Ya. Belum jauh itu corona ya kan? Itu dia. Masih. Nah, artinya di sini kita pola hidup sehat seperti apa? Gitu ya. Mungkin Pak Irwan ini dia sebagai sudah lama juga di bidang-bidang hal seperti Iya, itu kan, iya. lebih memahami dan mendalami. Siap. Ya, katakanlah orang bilang apa namanya, tidur harus 8 jam sehari, Betul. ya kan? Betul. Atau Standarnya. minum harus 8 gelas sehari, Betul, ya kan? itu kita tahu ya sebenarnya. Ya, rajin olahraga, Ya. olahraga apa dulu, ya, Ya. kan? Kemudian makan teratur, makan Makan yang apa kedua. dulu gitu ya? Makan apa dulu? Ini yang akan dibahas ya. Ini kita harus Kita dengarkan. makan tidak teratur, bisa jadi gemuk, Betul. obesitas tinggi, Sakit. sakit, akhirnya dapat lingkungan dan sebagainya. Oh, itu yang kita inginkan. Nah, berarti kita harus berbahasa protein dan kalori. Oh, Jadi orang pola hidup sehat itu dia, Ces. Jadi apa namanya ini sebagai pengalaman yang siap. Menarik ya. Kita berbagi. Ya, ya. Oke, katakanlah bahwa kita olahraga setiap hari. Olahraga itu tidak setiap hari juga bisa. Gitu ya. Dalam satu minggu 3 kali sudah cukup. Oh, gitu. Dalam satu minggu 3 kali olahraga. Olahraga jenis apa ya? Olahraga di sini banyak kategorinya. Kalau ibu-ibu atau orang-orang di rumah biasanya kan, dia pergi zumba, dia pergi aerobik dan sebagainya. Kalau kita laki-laki ini dia mau main sepeda juga itu sudah olahraga. Goes gitu ya? Goes. Kita mau jogging setiap hari satu minggu 3 kali bisa sehat, ya kan? Kemudian kita tambah dengan nge-gym. Awet muda. Saya ototnya gede banget. Ya, bisa. Ini gym terus rutin Saya tidak rutin juga, seminggu Oh. 3 kali saya pergi. Jadi enak, jadi pola hidup sehat. Nah, di samping olahraga juga kan, Pak Iwan, Ya. apa namanya? Memang betul orang bilang itu katakanlah tidur ya. Itu 8 jam. 8 jam. Nah, arti kata 8 jam ini dia memang kadang-kala orang dewasa itu tidur biasa 5 jam Iya. sudah paling maksimal. Betul. Ya kan? Nggak bisa kita ikutin gitu. Nggak bisa Ritme ikutin. hidupnya, Nah. kerjaan, Nah. ada yang gangguan lain lah. Ya. Nggak bisa lah kita sekarang. Nggak bisa 8 jam kecuali anak sekolah. Ya. Dia tidur. Waktu dia tidur kan. Otomatis dia tidur. Karena otomatis pergi sekolah dia. Ya. Nah, jadi kalau orang dewasa hitung katakanlah 8 jam tidur kan. Ya. Dia tidur tengah malam, pagi-pagi sudah bangun bekerja sebagainya. Itu bisa ditambah di siang hari. Oh, gitu. Digenapi untuk 8 jam kerjanya. 8 jam tidurnya. Iya. Contohnya Malam malam ya? itu 5-6 jam. Itu tidur siang juga bisa ditambahin. Totalnya di Dari 8 jam. Tapi jangan Walaupun waktu waktu ini. walaupun
penting. Karena kan kita biasanya ini ya, makin gastric kita tuh makan karbohidratnya lebih banyak gitu ya. Ya. Justru yang seperti protein, daging apa tuh kurang ya. Ini kan kebiasaan kita. Ya, ya. Itu bagaimana sih? Jadi gini Pak Iwan, makan kita itu dia dikatakanlah namanya healthy food, makanan sehat. Makanan sehat. Jadi orang kadang-kadang ingin ngemil makan dan sebagainya, tidak tahu yang dia makan ini tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh dia sehari-hari, ya kan? Tetapi tergantung dengan pola hidup kita seperti aktivitas kita sehari-hari. Kita ini aktivitas apa dulu? Kita kerja keras beda mungkin sama keras, hanya di bawah meja, tapi nggak sama meja ya kan? Kalau cuma santai-santai kita lari. Itu mungkin ya. Itu beda ya. Itu beda. Jadi tergantung dengan makanan kita, makanan sehat kita itu sudah pasti kita harus menghitung jumlah kalori yang kita makan setiap hari. Kita hitung dulu. Cara hitungnya kita nanti ada cara hitung. Dalam makan pagi, siang, sama malam ya. Kebutuhan BMR kita dalam sehari. BMR hitungan untuk kalorinya. Kalori. Ya. Jadi kebutuhan kita dari berat badan, umur itu dapat BMR-nya. Berat badan kita yang sekarang ya, umur kita berapa, ya kan tinggi badan kita berapa? Oh, tinggi badan semua, di situ semua. Umur, tinggi badan, sama berat badan. Dapatlah BMR kebutuhan dalam sehari. Oke. Nah, kebutuhan dalam sehari katakanlah contoh umur saya sekarang 40 tahun. Ya. Tinggi saya 69 tingginya 69 cm. 169. Kemudian berat badan saya 80. Berarti kebutuhan kalori saya setiap hari mungkin berbeda dengan saya. Beda. Dalam aktivitas sama yang tidak beraktivitas. Iya. Nah, itu cara untuk menghitung kalori dan pola makan hidup sehat ya. Jadi mungkin sehari katakanlah saya kalau tidak beraktivitas kebutuhan saya itu adalah 1.400 sampai 1.500 kalori. KL ya. Kemudian pada saat saya beraktivitas saya butuh 1.900 sampai 2.200 kalori. Jadi saya harus hitung makanan, ya kan? Karbohidratnya berapa, ya kan? Kemudian lauknya, sayurnya sampai ini ya. Ada makanan yang kita makan tidak beda, tapi kalorinya tinggi. Oh gitu. Dan sesuai dengan cara itu ya. Ada juga makanan kita makan banyak tapi kalorinya sedikit. Contoh kayak dada ayam, ya kan itu kalori rendah. Ya, proteinnya tinggi. Kemudian salmon, ikan-ikanan, kakap, ikan dan sebagainya. Kemudian ada ayam, putih telur. Itu beda lagi ya. Sayurnya kan brokoli, itu hijau-hijau itu ada buncis, brokoli, sawi itu kemudian ada kol, kemudian ada toge, itu kalorinya rendah. Ya, jadi kita hitung kalorinya walaupun kita makan banyak tapi kalorinya sedikit. Kita makan sedikit kalorinya banyak. Lebih bagus yang gimana sih? Menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan hitungan kalorinya. Nanti ada bisa install mungkin. Zaman sekarang kan zaman canggih. Cara hitungan dan sebagainya orang pegang HP sudah dia bisa menghitung. Kalau zaman saya dulu sekolah, kita hitung sendiri manual. Kita hitung manual itu. Mau dari proteinnya, mau dari kalori apa? Karbohidrat, vitamin dan sebagainya, vitamin A, vitamin C sampai ini. Kita hitung sendiri. Sekarang enak. Sudah ada aplikasi sendiri, tinggal kita setting, saya gitu. Jadi mengandung protein yang tinggi, mengandung kalori yang rendah, itu makanan kita itu sudah pasti makanan sehat. Oh, berarti jangan dibalik ya. Yang sekarang kalorinya tinggi atau karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah. Itu nggak bagus juga. Itu bagus. Kita harus proteinnya tinggi, karena kita butuh kalori yang rendah. Iya. Sudah pasti kan, itu baru kita. Kok makan orang makan tempe sepotong aja begini, kalori bisa tinggi. Ikannya banyak di situ. Banyak. Sudah minyaknya, tepungnya, itu yang harus kita hindari. Porsi sedikit tapi memenuhi. Ya, malam hari enak lagi kalau kita makan itu bubur kacang hijau. Tiap malam. Kita makan bubur kacang hijau. Itu kenapa dampaknya? Memperlancarkan di pagi hari BAP-nya. Iya. Kemudian asupan kalori proteinnya tinggi. Jadi bagus buat kesehatan. Bubur kacang hijau. Sudah pernah makan bubur kacang hijau belum? Sudah. Malam itu kesukaan saya. Tapi ingat, jangan ketan ya saya kena. Jangan dicampur santan. Oh my god, saya suka pakai santan malah. Aduh, jangan. Salah ya? Salah. Nah, kalau
kacang hijau. Ah. Cukup dengan pakai gula merah, gula aren. Oke. Itu sudah enak. Iya. Sudah enak. Kita campur kayu manis, cinnamon stick, Ah, ya kan? Kemudian kita pakai daun pandan. Oh, mantap. Masuk ke situ tambahin jahe, Gula sedikit, gula merah, gula aren. Ini rasanya kayak kalau dimakan jadi salah apa jadi saya kayak mantap banget itu resep itu. Boleh coba ya. Satu dihilangin. Itu Satu yang menghilangkan santan ya. Oke. Kita lemak semuanya, Iya. langsung melar lagi. Tapi kalau Pak Iwan ini memang tidak apa-apa lah ya. Ini perlu saya perlu kayak gini nggak? Biar maju nanti. Biar wajar lah seperti itu ya. Jadi kita makanan sehat memang harus menjaga ya. Bukan berarti Siap. orang hidup sehat harus orang yang kaya. Benar. Orang hidup sehat harus punya uang. Tidak. Sederhana aja. Sederhana. Makanan sehat itu bukan berarti harus kita Yang mewah-mewah, makanan yang berkelas itu enggak kan saya? Enggak. Kita beli tahu tempe. Udah proteinnya tinggi. Oh, apalagi minum soya pagi hari. Wah, tambah lagi. Lebih kencang lagi. Pokoknya tercukupi lah ya. Tercukupi. Ya. Jadi enak. Artinya kadang-kadang mindsetnya orang. Iya. Saya mau hidup sehat. Harus saya bisa beli salmon. Iya, Saya iya, bisa iya. beli brokoli. Setiap hari saya harus beli dada ayam. Mindsetnya seperti itu terus. Sudah. Berkembang dari Akhirnya dapatkan gorengan aja. Iya, Sambal iya. aja. Padahal nggak mestinya seperti itu kan. Iya. Banyak makanan yang murah tapi kandungan proteinnya tinggi. Iya. Nah, Itu seperti itu ya. Kayak kita makan kacang panjang. Sudah proteinnya tinggi, Iya. proteinnya rendah. Kita makan tempe, Iya. tapi jangan terlalu digoreng. Bikin Oh. semacam bacem, Aha. tapi tidak digoreng, hanya dibakar tempe, Iya. masih bacem, Oke. baru dibakar. Oh gitu sih. Buh, Nggak pakai kandungan minyak lagi. nggak pakai kandungan minyak. Bisa rendah. Ini kan kita masak dulu, Iya. masak bacem, Rebus biasa. Oke. kemudian dibakar. Oh. Wah, Oh, nggak digoreng berarti ya? tidak usah itu bagian minyak. Wah, ini resep bagus loh ini. Bisa dipakai. Itu makanan sehat. Siap. Itu makanan sehat. Kalau brokoli juga tidak perlu lagi mau ditumis dan Tumis sebagainya. biasa, biasanya Iya. tumis ya? Tidak, Campur. itu air mendidih. Ah. Air mendidih, ini brokolinya. Iya. Potong-potong sudah cuci bersih. Iya. Celup, air panas, angkat. Oh kalau ini blend saja di blend. Bahasa istilah hotel kita itu Blend. blend. Oke. Cuma angkat, nanti tambah bawang putih sama garam sedikit. Ini Bahasa Palangka bilang nyaman. nyaman nah. Oh, Nyaman nah. Oke. Nyaman banget. Nyaman banget. Nyaman banget. Oke. Nah, enak. Jadi bola sehat kita itu memang seperti itu dia ya. Siap. Olahraga memang penting, perlu, tapi tidak perlu juga kita olahraga Kalau setiap berat hari. ya, juga kalau berat sudah Iya, susah ya. yang berat-berat kalau beda lah kalau sudah Ya. cuma angkat berat beban ya. Karena harus aktivitas kerja kan. Aktivitas kerja. Dari nama sudah maco, gak mungkin itu ke saya kan? Iya kan teman-teman? Ya, seperti itu dia, ya. Siap. Sayaวันini mungkin Ya. sehat, saya lihat sehat sih. Sehat, sehat. Sehat ya. Mungkin tambah olahraga ya. Iya, saya Coba tahu. kalau istilah bahasa Lari ke perut ya? lari ke perut. Bulking dan cutting. Apa itu saya? Bulking itu untuk membesar, tetapi tidak berlemak. Ya. Cutting itu dari besar memperkecil. Oh, berarti saya termasuk kali ya? Harus dibulking. Bulking ya? Ya, Oke. Untuk memperbesar tetapi tidak berlemak. Oke. Gimana caranya? Hah? Itu tadi makan protein yang tinggi. Sesuai dengan asupan gizi kita Sudah sendiri yang butuh Iya. kita gitu ya? Sama dengan olahraga akhirnya menempel. Jadilah otot. Oh, ini saya Seperti ini. coba saya. Ya sedikit ada. Saya makanannya itu memang kalori rendah. Tapi protein saya pagi ya saya harus protein tinggi, roti gandum dicampur Oke. dengan putih telur, Iya. ya kan? Tempe saya makan daun selada. Oh, itu aja sarapan. Itu aja sarapan roti gandum saya pakai putih telur, Ah. 3 putih telur saya ambil yang sudah direbus, Iya. pakai daun selada saya Tanpa kuning telur. tanpa kuning telur. Oh, kenapa Saya saya? putih telur proteinnya sangat tinggi. Oh, kuning telur. Nah, kalau mayoni cocok yang pakai putih telur. Oh, itu untuk apa? Biar gemuk. Ini gimana? Siap. Jadi gemuk seperti itu ya. Pagi sarapan. Oke. Iya, jadi jangan juga terlalu malam tidur, ya kan? Oke, Kalau oke. malam tidur itu bisa mengakibatkan kita tidak lancar semua peredaran darah sebagainya. Ginjal kalau nggak salah. Ginjal ya dapat itu Gagal gagal ya. gagal gigi penyakit ginjal dan sebagainya karena bisa tidur larut malam. Iya. Nah, kalau tidur itu kenapa harus 8 jam sehari? Tidur harus teratur karena itu mengurangi datangnya penyakit ginjal. Oh. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya tidur dulu baru dia tidak olahraga, makan yang teratur selesai. Bisa dikatakan endek. Oh my god. Jangan sampai
harus teratur. Murah tapi proteinnya tinggi, kualitas lah istilahnya bagi tubuh kita ya. Iya. Asupannya terpenuhi gitu saja. Semua asupannya terpenuhi, enak juga kan. Jadi memang benar-benar ya. Siap. Benar-benar artinya betul-betul kita dapat namanya pola hidup yang Pola hidup yang sehat. sehat. Ya, pola hidup Pola yang hidup sehat. sehat. Jadi buat teman-teman semua juga di rumah biar kita berbagi tips juga Ya, ya. siap. Jadi pola hidup yang sehat itu bukan berarti harus kita makan yang perlu yang mahal-mahal, yang murah tetapi yang sehat. Ya, tidak mengandung lemak, tidak mengandung Yang minyak, berlebihan saja. tidak berlebihan. Hitungan kalori juga, ya kan? Harus sesuai. Hitungan proteinnya juga harus sesuai. Gimana cara menghitungnya? Hitungnya dari umur, dari berat badan, sama tinggi Tinggi badan. badan. Itu semua tinggal diambil dari aplikasi. Aplikasi sudah Sudah ada itu ya. Hitungan kalori di aplikasi sudah ada. Siap. Langsung kedua, beda zaman sekolah dulu. pakai manual ya. Manual. Hitung juga manual. Aduh, salah itu di mana itu? Salah Jadi harus sesuai gitu ya. Iya, iya. Pak, ngomong-ngomong, Luar biasa. luar biasa ya. Ngomong-ngomong sudah lama di Kota Palangka, sudah ada 5 bulan, 10 tahun. Saya baru jalan 2 bulan nih saya. Oh, yang 2 bulan, Baru jangan jalan langsung 2 dari Bali ke sini ya. Yes. Ya. Wow, luar Baru biasa. bulan. Demi Mengembangkan visi misi di sini ya ini pertama potensi sumber daya manusia di Ya, sini. sumber daya manusia. Itu misi saya salah satunya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan industri pariwisata di wah, Palangkaraya. luar biasa ya. Itu mengembangkan ke depannya jadi Yes. bagus ya. Ya. Oke, Itu luar tujuan biasa. kita. Orang luar daerah Palangka bisa masuk sini? Sangat bisa. Seluruh Indonesia silakan. Bisa Indonesia? Bisa. Dari Kalsel? Bisa saya. Bisa juga ya? Bisa. Nanti mereka tinggal menuju ke sini ya? Siap. Karena kalau dengar-dengar luar Jawa kelas sudah tinggi, Yes. sudah lulusannya sudah bagus, Kita akan daerah luar daerah. Kita akan buktikan itu. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Mungkin dari daerah sendiri Pak Iwan ini dari Kan? Ya, ini sudah saya promo ke sana. Ini tapi karena masih ada pandemik ya, jadi mereka agak susah juga. Mungkin setelah ini adalah program. Ya, ya. Jadi Kita promo besar-besar, promonya promo besar. besar-besarannya bukan berarti kan yang di Palangkaraya tidak bisa Betul. berkembang, sumber daya Betul. manusia tidak bisa sama dengan di kota-kota besar. Benar. Tetapi lihat para praktisi. Praktisi di sini nanti akan mengajarkan komputer yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi percayalah dan yakin bahwa Anda setelah bergabung di sini 100% siap kerja. Itu tujuan kita sih. Tujuannya. Mungkin Pak sebelum kita tutup, Siap. bincang-bincang kita sudah mulai dari pengenalan Ya. Raja Wali Duta School ini dia, Ya. kemudian bincang-bincang mengenai pola hidup yang Pola hidup yang sehat, sehat, ya kan sampai ke makanan-makanan Siap. apa semuanya, Siap. biar lebih yakin lagi Betul. yang mau daftar ke sininya, Ya. ya kan orang lebih tahu oh, seperti apa sih Raja Wali. Mungkin bisa kasih buat teman-teman semuanya ya, silakan. Baik, buat teman-teman yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa, kita sudah buka batch 1 ya, batch 1. Jadi itu terbatas, kota mahasiswanya cuma kita terima 60 orang sampai dengan 1 Desember. Jadi 1 Desember. Kemudian yang perlu disiapkan adalah administrasi seperti fotokopi ijazah terakhir, kemudian KTP bagi yang sudah memiliki, kemudian juga ada surat izin dari orang tua atau yang sudah menikah misalnya ingin kuliah lagi gitu, silakan. Usia dimulai 18 tahun sampai 35 tahun. Kemudian tentunya sehat pasti sehat. Sehat ya. Jangan nanti Jasmani dan rohani. Ya. Kemudian untuk biayanya sendiri saya, Ya. ini adalah total sebesar 12.500.000. Ya. Itu bisa dicicil selama 6 bulan. Dan bagi 100 pendaftar pertama nanti kita akan berikan potongan sebesar 1 juta rupiah. Oke, mantap ya. Jadi kita berikan total beasiswa itu sebesar 100 juta. Wow. Yes, total 100 pendaftar pertama saya. Nah, jadi silakan untuk mumpung masih Lomba-lomba, Yes. luar biasa. Nah, kita Saya menyiapkan. telepon, saya Pak Iwan ada buat tolong dia masukin di sini. Siap, siap. Siap. Saya telepon sebentar. Siap. Dia untuk langsung daftar di Thank sini. you, Sir. Ya. Thank you. Saya langsung Langsung. potong ini dong. Satu Satu juta. aja. 1 juta. Oke, sip. Langsung saya teleponkan. Terima kasih. Oke, oke. Jadi teman-teman kami menunggu teman-teman di sini. Silakan langsung saja datang ke kampus Raja Wali Duta School, Jalan Diobos, Kap 5, nomor 31, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di area jalan protokol, tepat pinggir jalan ya, samping Palangkaraya Pos, BX seperti itu. Dengan perawatan mobil. Iya. Nah, tepat di sampingnya ada notaris. Jadi di sepanjang inilah daerah perkantoran dan cukup strategis tempatnya. Mudah untuk dijangkau. So, saya tunggu teman-teman untuk bergabung di Raja Wali Duta School. Thank you. Oke, thank you Pak ya. Oke ya, kalau begitu kita tutup dulu ini ya. Siap, siap. Terima kasih buat teman-teman semua di rumah Ya. yang sudah
sudah tonton dari awal sampai akhir. Siap. Jangan lupa kali ini kita punya channel Chef Macho Official. Subscribe yang berada di sebelah kanan Subscribe. supaya dapat Informasi update terbaru. informasi terbaru, video-video terbaru dari Chef Macho. Subscribe gratis ya kan? Gratis, nggak pasti subscribe-nya gratis. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.